Tanya lo cinta lokasi pas lagi yang nomor tanya lo iya lo siapa dia tuh cowok itu nama iya cinta lokasi ya, biasalah kesalahan itu sampai sekarang masih cerita lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya gosip dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Alhamdulillah sampai hari ini Butik Haji Igun selalu mendapatkan tempat di hati customer-customer. Terima kasih customer. Pam, aku tuh harus ucapin terima kasih buat customer karena customer tuh rajin banget komen. Iya. Mengingatkan aku khususnya beberapa hal yang memang harus aku insya Allah pelajari ya, karena jujur ya Pam, kita itu yang namanya kita punya program sendiri ini kan bisa dibilang jarang ya Pam ya. Betul. Kalau misalnya kita di televisi biasanya kan kita selalu menjadi orang kedua atau orang yang ketiga. Bareng-bareng. Tapi kita bisa fokus duduk di mana di samping bintang tamu itu banyak banget. Ternyata banyak banget tugas kita Pam. Hal yang kita mau tahu. Kita konsentrasi apa segala macam, ya kan. Saking kebanyakan konsentrasi, gue kemarin abis Sarah Wijayanto gue nggak bisa tidur. Jadi intinya Sarah Wijayanto udah nggak ada yang boleh datang lagi ke Butik Haji. Ya, di antara semua episode yang udah tayang hanya tayangan Sarah Wijayanto yang gue nggak nonton. Mohon maaf Sarah Wijayanto, oke. Hari ini, ya. Hari ini saya umumkan pada bulan Samber pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih dunia akhirat. Yeah. Kenapa kita nyanyi? Karena hari ini adalah juara pertama Indonesian Idol Season 13. Sabrina Leonor. Salam kenal. Kita panggilnya Sabrina, Bina, atau apa Nor? Apa Nor? Jangan Kak. Bina aja. Nama kamu bagus banget sih, Sabrina Leonor. Iya nggak tahu ya kayak Masya Allah. Kamu? Enggak, aku mah orang ini Kak, Jakarta aja. Serius? Enggak Leonor itu nama keluarga atau namanya enggak, siapa yang jadi dikasih? sebenarnya nama aku kan Sabrina Leonita. Cuman karena aku ikut lomba itu terus kayak dibikinlah nama panggung. Oh, jadi itu kayak ibarat kata Lilis Lailia jadi Dahlia. Iya, itu Kak. Oh, itu. Jadi Leonor ini nama baru kamu di Indonesian Idol. Iya, nama baru aku. Setelah ikut Indonesian Idol apa pas mau daftar? Pas daftar. Pas ikut Indonesian Idol, jadi pas mau teken kontrak sama mereka, terus langsung ini apa jadi nama aslinya siapa? Sabrina Leonita. Sabrina Leonita. Wow, nama lo kurang komersil ya, iya kan? Gimana kalau kita ganti Leonor? Kamu langsung oke atau pikir-pikir dulu? Enggak, sebenarnya tuh mereka banyak banget kayak ngasih nama Sabrina apa gitu. Cuman waktu itu aku pengennya gak ada ya, kesan Leonya tuh gak hilang. Jadi kayak apa ya? Kayaknya cocok deh. Yaudah deh Leonor. Kalau Kak Pam-Pam juga tadinya mau dikasih nama Sabrina. Ya tapi Sabrina Korset aja. Biar singset ya. Tapi aku juga pernah ngalamin itu waktu daftar di audisi waktu itu. Yang Extravaganza. Namanya siapa? Sentot. Beneran dikasih Kak? Gak mau ganti. Lo Pam-Pam itu bukan gak mau dikasih, emang itu nama gue. Enggak, jadi Pam-Pam itu nama dari siapa? Randy. Pas udah masuk Ciriwis. Ya Allah, ya Allah seru amat sih. Dia ngomong gimana? Lo nama lo Pam-Pam aja deh gitu? Iya, kan lu kan Pak Satpam. Udah jadi ini aja jadi Pam-Pam. Pam-Pam. Oh, Pam-Pam karena dari Pak Satpam. Lucu. Akhirnya diganti jadi Sabrina Leonor. Iya. Tapi kamu percaya nggak sih apa yang kamu gapai hari ini adalah bentuk afirmasi yang pernah kamu utarakan beberapa tahun sebelumnya? Percaya banget sih Kak. Soalnya aku tuh tipe orang yang walaupun hidupnya waktu itu mungkin sederhana gitu, tapi aku selalu punya apa ya, pemikiran kalau aku tuh one day akan jadi orang yang sukses entah gimana pun caranya gitu. Amin. Aku merinding. Ini ada postingan 4 April 2014. Customer lihat ya. Nama dia Sabrina Leonita. Ya. Untuk tampil di panggung yang megah dengan ribuan penonton, penari tata panggung yang luar biasa berkolaborasi dengan penyanyi dunia, itulah yang akan saya wujudkan di masa dewasa nanti. Berarti ini 2014 usia kamu berapa deh? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun.
Karena aku kelahiran 2000, jadi itu 2014, 14 tahun. Terus sebenarnya coba lihat di tangan gua, jadi peramal deh kayaknya. Kayaknya, Iya kan? Itu kamu lagi ngapain nih pas lagi bikin postingan ini? Nggak tahu ya kayak nggak inget lagi, cuman aku tuh selalu begitu, kayak selalu karena aku percaya kekuatan kita dalam memberikan kata-kata untuk diri kita sendiri tuh akan terwujud gitu, Kak. Makanya, jadi apa yang pemikiran baik yang kita rasain tuh insya Allah bakal dijabah sama Allah ya. Iya. Tapi kalau kayak kamu gitu sebelum ikut Indonesian Idol pernah nggak ikut kompetisi atau audisi? Kalau kompetisi mah aku yang regional aja sih Kak, maksudnya yang kayak mungkin di Jakarta doang atau yang nasional kayak misalnya bintang radio kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk yang TV tuh aku belum, karena aku nggak pede gitu, kayak rasanya tuh ketinggian lah gitu kalau mau ikut, apalagi Nation Idol gitu yang jadi benchmarknya orang kalau penyanyi ya barometernya udah paling gong ya. Udah paling gong gitu, kayaknya siapalah aku gitu. Terus yang pas pas nyuruh kamu audisi siapa? Almarhum ibu aku, karena sebenarnya dia tuh idol lovers. Dia kan, nah aku tuh orangnya Kak, tiap kali ibuku nonton idol, aku tuh kayak kesinggung gitu. Kesinggungnya karena aku tahu keluargaku tuh nggak mampu untuk ikutin aku ajang itu. Tapi ibuku selalu nyindir kayak, tuh lihat tuh anak umur segitu dia aja berani, dia aja gini. Oh, mama gitu. suka gitu. Suka nyinyirin gitu. Jadi suka gitu. Iya, jadi tiap kali keluarga aku nonton idol, aku pasti ngurung diri di kamar. Tapi sebenarnya aku dengar sini nyanyi, oh ya sih bagus juga sih dia nyanyi gitu. Cuman aku kayak nggak mau nunjukin kalau aku tertarik di Tapi kamu nggak pernah ikut les gitu, kita nggak usah. Enggak Dia benar-benar bakat alami, Wak. Enggak Kak, nggak ikut. Terus latihannya gimana Kak kalau boleh tahu? Aku pokoknya kalau setiap kali ulang tahun, aku selalu dikadoin sama kakek aku tuh kaset. Jadi aku selalu kan aku alhamdulillahnya keluarga aku tuh bisa bikinin aku studio. Jadi aku tuh ngerem aja di Sebelumnya. Jadi ibu aku kan jual bubur gitu ya, bapak aku jual bubur tuh. Yang jualan bubur siapa? Kakek nenek aku. Iya, bubur Cirebon. Bubur apa? Bubur ayam Kak, bubur ayam biasa. Pagi-pagi? Pagi-pagi yang buat sarapan. Dia udah jualan pagi loh. Jadi kakek nenek kamu ngidupin kamu dengan berjualan bubur? Jualan bubur. Idih, gitu. sweet banget. Dari situ dikit-dikit, karena tahu aku suka nyanyi, dibuatlah studio. Nah jadi makanya setiap tahun tuh aku kalau nonton selalu dikasih kaset kan Kak. Jadi aku belajarnya karaoke dari kaset itu. Jadi kayak mau aku nadanya nggak nyampe atau itu improve-nya gimana, yaudah aku dari denger aja. Dari denger dia gimana cara nyanyinya, terus aku nyanyiin. Terus waktu kamu audisi, apa lagu yang kamu nyanyiin pertama kali depan juri? Make You Feel My Love, Adele. Coba, kita suruh nyanyi ya. Coba. Aduh, mana apa nggak ya gue ya? Allah ya. Ini kayak mak gue ya. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case. Dia tuh kalau aku nih ya, aku kan juri lu sempat juri-jurian juga ya. Talent-talentan. Aku tuh kalau ngeliat kamu nyanyi tuh, kamu tuh kayak masuk ke dalam lirik-lirik itu. Karena kalau di idol itu kan rata-rata kalau misalnya lagi lagu apa, terus semuanya pada viral kan, naik tuh di TikTok segala macam kan. Nah, kamu tuh nyanyi tuh kayak dia tuh kayak masuk ke dalam ceritanya. Apalagi pas kamu yang nyanyi lagunya Agnes Mo, terus kamu balikin lagi ke yang Wali tuh kayak itu tuh bulu-bulu pada ajojing say. Ya Allah, udah nggak berdiri lagi kan? Ya, Wak. Itu kalau kayak gitu tuh kamu yang request sama Mas Andi Rianto, apa Mas Andi Rianto yang kasih ide buat kamu? Kalau yang sebenarnya kalau collab 2 lagu itu Mas Andi yang ini nih kan. Karena sebenarnya tengahnya bingung nih, lumayan ada jedanya, apa kita isi nyinden tadinya gitu. Ruben nelpon. Apa ya tadi? Tadi ada jeda lagunya. Lagu itu ada jeda. Oh iya, ada jeda. Jadi tengah itu ada jeda. Apa Bina nyinden aja gitu kan. Tapi kayaknya kurang deh. Terus ternyata chordnya juga masuk ke lagu yang akhirnya gitu. Terus kenapa kalau misalkan Sabrina tuh kayaknya masuk ke lagunya, karena aku berusaha setiap lagu itu aku recalling memori Kak. Jadi kira-kira ada nggak kisah aku yang nyerempet sama lagu ini misalnya gitu. Gitu. Jadi aku walaupun di kondisi saat itu aku lagi baik-baik aja, hatiku happy-happy aja, tapi aku harus ngeluangin waktu minimal tuh 1 jam sendiri untuk ngebangkitin emosiku di memori yang nyangkut di lagu ini. Oh, berbeda. Gitu. Jadi itu makanya gue bilang dia kalau nyanyi itu feel-nya tuh dapat banget. Nah, gitu. itu kan kalau lagu-lagu yang kayak gitu. Kalau lagu sebotol minuman, kamu mikirin Kalau itu apa? nggak perlu dijiwain Kak, karena itu emang jiwanya. Emang jiwa
aku kan di sono, Kak. Itu juga viral ya lagu itu, Itu ya. juga viral dengan aransemen yang beda gitu. Iya, terus kemana-mana kan aku menyanyi banyak lagu ya, Kak. Tapi kalau orang-orang ini mbak-mbak sebotol minuman nih, mbak-mbak sebotol minuman gitu, Kak. Oh, orang bilangnya begitu. Iya. Enggak, habis dekat rumah dia mungkin banyak disco klub-klub dangdut ya. Oh my God. Enggak. Enggak ada sih, Kak. Cuman maksudnya kalau ketemu siapa anak yang lain, kayak Vanessa gitu, Kenrich gitu kan. Oh iya nih yang nyanyi lagu ini benar gitu kan. Indonesian Idol kan Dia lagunya pop. ingatnya lo nyanyi sebotol Nyanyi minuman. dangdut doang. Oh, Iya. karena itu yang paling viral banget. Mungkin. Tapi ya customer ya, bahwa Sabrina ini adalah anak-anak yang punya jiwa entrepreneur sejak dini. Ya, nih. Apalagi, Kak? Kita punya bukti. Nih kita punya bukti ya. Lo tuh coba, selain Iya. lo punya bakat bernyanyi, lo Iya. lo juga punya bakat make up. Iya, aku Itu suka make nurun up. dari mana tuh bakat make up? Emang centil aja sih, Kak, anaknya. Jadi nyoba-nyoba sendiri. Nyoba-nyoba, iya, dandan-dandan sendiri. Terus aku ngerasa kayak aku bisa make upin muka aku, akhirnya udah deh aku make upin orang gitu-gitu. Nyoba-nyoba, Kak. Nih waktu Buktinya zaman tuh dia ada. jadi KKI. Itu orang-orang. Jadi ini kamu atau kamu make upin orang? Apa? Bukan. Jadi anak-anak ini nih adik-adik kelas aku dulu. Oke. Aku lupa deh, ini SMA. Oke. Nah mereka tuh mau nari, Kak, mau Oke. pentas. Terus Iya. akhirnya aku kan sekolah. Iya. Aku bilang kalau mau make up, jam abis subuh datang ke rumah. Datang tuh ke rumah orang semua. Buat aku make upin. Soalnya aku jam 7-nya masuk sekolah. Bayar nggak? Bayar, Kak. Oh, wow. Bayar. Oh ya. Terus sekarang giliran kamu sekarang udah jadi sosok nih ya, udah Iya, jadi amin, bintang. alhamdulillah. Kamu make up sendiri atau di make upin? Seringnya make up sendiri sih, Kak. Tapi alhamdulillah Ini sekarang hari ini ada make up sendiri? Make up sendiri. Ih cantik. Ih, pink fotonya. Kayak keluar ya, Kak? Tapi aku tuh seneng kamu rambut ini loh. Oh iya, Kak. Jujur ya, lu jangan marah ya. Iya, iya, Pas lo di benar. Idol tuh image lu lebih tante-tante. Dewasa. Emang pengennya begitu, Kak. Oh, Kayak ya? biar aku tuh kelihatan nggak kayak bocil gitu, Enggak, Kak. emang sekarang usianya berapa? 25, Kak. 25. Tapi kok itu kan ya pas nyanyi lagu apa kan rambut Iya. dress yang gitu jadi Nah kayaknya. itu, karena ini kan kadang ini belahan, ini Kalau kan Teti Kadi lu kan juga gedong manja ya kan? Mas kalau di sekolah kemarin tuh kelihatannya jadi kayak kelihatannya, penuh Kak, gitu, kayak aslinya Taman kan Bunga suka Mekarsari gitu kayaknya. Nah, Rame gitu. Tapi lu kok minum lo minum gue beda sih, Pam? Bikin sendiri. Oh, kita mesti bikin sendiri sekarang. Gue mah air putih. Ini batuk kakak Oh, udah kan. sakit ya udah ya udah. iya. Jadi emang kalau pas lagi itu tuh sebenarnya bukan jiwa kamu. iya, bukan, Kak. Terus, yang mana dulu nih? Yang kalau lagi Yang nyanyi lagi lo nyanyi. didandanin, rambut lo dibikin panjang. Oh, kalau itu aku lebih ke konsep sih, Kak. Makanya Iya. kalau satu lagu tuh aku bukan cuma mikirin jiwa aku untuk nyanyiin lagunya, tapi aku juga mikir nanti looknya harus gimana, rambut aku harus gimana. Even kayak warna eyeshadow aku tuh harus sama dengan rasa yang aku pengen keluarin. Karena kan apalagi di TV ya kan. Kalau aku nyanyi ekspresi muka tuh kan paling kelihatan. Jadi aku sama Kamu makeup latihan nggak di depan kamera gitu, depan kaca gitu? suka, Kak. Aku suka ngomong sendiri emang anaknya. Oh gitu. Jadi di Suka. depan makeup begitu di depan kamera tuh kamu. Iya, aku suka, Kak. Kalau sendiri-sendiri gitu, aku depan kaca, terus aku putar minus one-nya atau instrumennya gitu ya. Iya. So aku ngebayangin diri aku. Idi. Oh, video klipnya. Tata Dado. Oke. Itu terjadi sama aku. Dulu waktu di awal karir aku, sebelum aku jadi Haji Igun, aku itu kan keseringan kemasukan ruhnya Krisdayanti. Oh iya. Jadi sebelum sama lagi, ya Kak. kan sebelum kita dendong-dendong gitu, dengerin lagu Krisdayanti, terus tadi gitu-gitu gitu, Iya, Pam. emang begitu. Kalau aku Lu apa? DJ. Berarti dia Rusana ya dong. Masa sih, Pam? Ya Allah. Jadi memang kita tuh jadi penyanyi itu nggak hanya, kamu setuju nggak? Jadi penyanyi itu nggak hanya punya suara bagus doang, tapi kita tuh harus punya kayak banyak X factor dalam diri kita buat bisa nyenengin orang di atas panggung. Iya, benar-benar, Kak. Makanya banyak ekspresi muka, bahkan kita ngegerakin tangan gini aja tuh harus ada maknanya. Ada maknanya. Iya, bukan kayak sembarang gitu, enggak. Kamu balik lagi Dan belajar aku tuh sendiri. detail, iya. Body language. Aku belajarin kayak gitu. Seneng banget. Karena aku ngerasa kalau orang ikut lomba nyanyi, udah pasti orangnya jago nyanyi semua dong. Ya, bener. Terus aku berpikir, apa ya yang harus aku lakuin, apalagi tuh so far, orang kan penyanyi tuh suaranya yang tinggi-tinggi. Iya, iya. Dan aku kan nggak bisa. Aku nggak Ya. bisa, Kak. Suaraku tuh ya Beda. menengah ke Udahlah bawah gitu. gitu Iya, ya kan. Jadi aku harus menemukan sesuatu yang lain supaya aku dilihat.
Jadi tuh kamu tuh kalau misalnya siapa gitu lagi nyanyi gitu, kamu tuh dengerin, oh dia tuh begini, dia kelebihannya di gini, orang tepuk tangan gitu, oh dia begini orang suka, itu kamu iniin. Aku pelajarin, jadi aku kalau nonton tuh bukan cuma kayak, walaupun aku ketawa-tawa tapi kayak, oh ternyata si ini orangnya ini gini, ini bagusnya gini, oke. Aku bisa nggak ya? Nggak bisa, berarti aku harus cari cara lain, gitu. Jadi dari semua nih yang udah masuk top 10 lah ya, taruhnya kalau yang masih yang awal-awal ya udahlah ya, belum ketahuan siapa rival kita. Pas masuk top 10, siapa yang kamu rasa tuh paling, ini gue nggak bisa nih, ini orang nih ganas banget. 2 orang sih Kak. Pertama. Yang paling pertama Angelia Dom. Itu dia suaranya tuh gila tuh. Itu emang, Masya Allah tabarakallah. Dia udah nggak bisa serek deh, udah pokoknya suara dia sampai lak-lakan, dia merdu. Iya benar, itu lompat tangga juga gue nggak bisa Kak. Itu benar-benar dia tuh suaranya, aduh harus denger sih penampilannya dia. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua itu Angie Carvalho. Angie itu juga suaranya bagus banget. Syum, itu bagus banget suaranya juga. Misalnya itu anak kecil tapi dia nyanyinya tuh bener-bener dewasa, dan itu yang kayak gila sih, orang jadi sih. Iya. Tapi yang dari semua finalis itu yang paling bikin jatuh cinta siapa? Yang paling bikin jatuh cinta ya Angelia Dom dan Angie Carvalho. Masa katanya lo cinta lokasi pas lagi di asrama ini ono, katanya lo cinta lokasi. Katanya tuh cewek yang nomor katanya lo siapa dia tuh cowok itu namanya? Gue udah ketelak. Gue berasa dia di tenggorokan gue. Iya, cinta lokasi. Ya, biasalah kesalahan itu. Sampai sekarang masih? Ya enggak lah, Wak. Hah? Enggak lah. Jadi lo putusinnya pas kapan? Cerita lama, kapan kau? Gak ada yang dengerin. Coba. Jadi itu cuman buat ini doang, buat bumbu-bumbu di itu, di asrama. Rasanya mah bener, cuman kan tapi ternyata memang kadang tuh hubungan percintaan tuh kan nggak berjalan mulus ya. Tuh putiranya kenapa sih? Yes. Putus ya maksudnya. Ya putus ya, Wak. Ya gimana ya Kak ya? Enggak, serius. Ya emang ya begitu adanya lah Kak. Oh berarti pas lo nyanyi lagu-lagu sedih tuh lo ngebayangin tuh. Iya. Itu sisi baiknya dari kejadian itu. Jadi sekarang udah di unfollow dia? Iya saat itu. Sekarang follow lagi? Kita akhirnya berbaikan, ngobrol baik lagi. Sabar aja, lo kan belum lama jadi bintang, ya lo sabar. Enggak Kak, ya lo sabar, baru begitu doang. Gimana lo ditagih 270 juta ke gue? Sabar Kak. Hadiah lo habis dong. Dia udah deh, akhirnya kita ketemu ngobrol-ngobrol, selesaiin ya. Udahlah, kesalahan dia ya udah biarin aja. Cari jalan masing-masing aja. Iya gitu. Tapi pernah dengar nggak kalau misalnya katanya ya, kalau orang yang juara pertama biasanya nggak meledak. Iya. Meledak yang juara kedua. Komen lo apa? Sering banget Kak. Nah, aku ini aja sih. Kalau misalkan aku terkenal atau enggak, itu kan semua orang yang ikut idol pasti berdoanya sama kayak aku Kak. Pengen viral, pengen terkenal gitu. Kalau memang misalkan yang nggak juara ternyata dia lebih terkenal, berarti rezekinya dia. Kalau aku nggak ada ngerasa yang kayak iya Kak, nggak ada. Karena kan rezeki ini sebelum aku jadi Ertong aja, sekarang kan aku hidup baik-baik aja gitu kan. Aku pengennya kalaupun aku sekarang jadi orang, aku pengennya hidupnya lebih baik lagi. Bukan kayak aduh si dia lebih ini lagi, bukan, si dia lebih ini bukan lagi. Iri hati dengki ya. Enggak, emang rezekinya dia kan, semua orang berdoa pengen kekayaan, pengen kemakmuran, ya udah. Iya, benar. Nah, yang kamu rasain setelah kamu menang, pasti ada ngerasa dong, ada perubahan yang berada dalam diri. Iya. Orang yang pertama kali kamu samperin, kamu say thank you di saat kamu menang siapa? Orang yang pertama kali aku samperin, kayaknya Berbinar deh Kak, fans aku. Jadi fans kamu namanya Berbinar. Mereka tuh yang support kamu terus tuh. Iya. Karena aku datang sendiri datang tiap minggu. Mereka nggak tahu aku siapa, aku nggak tahu mereka siapa. Sampai aku berpikir kayak awal aku ikut idol tuh, ini kira-kira ada nggak yang mau dukung aku? Karena aku bukan orang Jakarta Kak, aku orang Bangka Belitung kan. Cuman aku mengerantau ke Jakarta. Maksud aku dengan semua anak-anak yang lain yang kayaknya link mereka lebih ada apa segala macam, dulu mereka lebih muda pula. Saat itu aku ikut idol juga berat aku tuh 80 kilo Kak. Jadi aku ngerasa ini lagi proses penurunan. Proses penurunan berat badan. Maksudnya saat itu aku ngerasa secara look aku juga nggak yang kayak nggak jujur. Bentuk lo kemarin iya Kak, parah Kak. Iya kan, ya kan. Apa gue ikut idol aja biar kurus? Gue udah nggak tahu deh itu bentukan gue kemarin Kak. Nah terus apa yang membuat kamu akhirnya
nggak bisa nih, gue harus turunin berat badan. Ya itu, karena jadi penyanyi tuh harus whole package kan, Kak. Ya. Aku udah nih nyanyi, aku usahain. Semua mimik muka, semua gestur aku usahain. Tapi kan tetap aja untuk bertahan di dunia kayak gini kan kita butuh gitu kan, Kak. Jadi aku yang kayak ada deh pelan-pelan, walaupun udah turun tetap aja ngerasa masih gendut, tapi ya udah. Ya sabar. Itu lu sabar, tutupin kanan, Itu gimana sih, Kak? Maksudnya aku kayak culture shock gitu loh, Kak. Ternyata setelah jadi Airtong tuh apa yang gue lakuin dikit salah. Bar. Apalagi bar gitu tuh. Sabar aja, banyak istighfar sayang. Ya. Kalau dulu, aneh kalau lu tanya begitu, kalau gue dulu lu tanya gitu, gue bilang ambil kepalanya jedotin tembok. Gitu. Itu dulu. Kalau sekarang istighfar aja udah. Ya, sambil nanti ini kan kalau udah mau tenang lagi minum itu air. Udah didoain sama Pak Haji. Udah didoain? Ini dari air Gunung Mekarsari. Jadi memang ya sebenarnya apa ya Pam ya, kalau misalnya ya namanya juga public figure, ya kan. Jadi memang sudah harus siap sih. Tapi kalau aku punya prinsip adalah di saat kita benar, di saat kita merasa apa yang kita lakukan benar, kan beda kepala, beda pemikiran, Dek. Iya kan, apa yang kamu rasain benar belum tentu Kak Igun rasain benar. Jadi kata-kata ini tuh sebenarnya jangan dipakai. Aku pikir, kirain, katanya. Jadi belajar jadi orang yang pasti. Jadi oke nih gue begini, ini jalur gue seperti ini. Nggak semuanya orang bakal suka sama kita. Dan orang itu paling seneng lihat kita miskin, belangsak, susah, harem, busuk. Ya kan, itu yang orang seneng. Tapi di saat kita lagi naik, lagi berada, dicari aja kekurangannya apa. Iya, itu gitu. tuh yang aku rasain. Berasa banget kan? Berasa banget. Oke, ini saya mau tanya ya, tolong diklarifikasi ya. Anda tempat jual-jual obat ya? Kak. Ini apa? Jadi bapaknya temen aku tuh kan apa sih namanya, kayak reseller di produk. Akhirnya kayak, oh bapak lu jualan? Iya nih, ini banyak nih lumayan gitu. Akhirnya ya udah Kak. Kagak tahu dia kayaknya udah buka store kecil-kecilan. Nah terus kan ini tuh apa sih kayak masker spirulina gitu kan. Ini makanya nih ada ini, terus dia juga pakai masker nih. Nah, satu kaplet itu kalau nggak salah isinya 30 kapsul apa gimana gitu. Sama aku di sekolah Kak, di SMA aku buka. Ayo guys, yang mau masker spirulina 3.000. Gitu Kak, diecer. Ini kan lumayan mehong buat kita anak kampung, anak SMA gitu ya. Jadi aku ecer 3.000 sekapsul Kak. Oh, sekarang gitu. masih lo pakai? Kagak sih. Saat itu buat bertahan hidup pokoknya apa aja gue jual Kak. Lah emang kalau misalnya kamu bilang bertahan hidup kan, maksudnya kan kamu hidup sama kakek kamu. Iya. Ya kan, dia yang menghidupkan kamu gitu. Tapi akhirnya kamu punya rasa, kesian nih kakek gue kalau berjuang sendirian, kayaknya gue harus do something gitu. Ibu aku tuh pokoknya cuman, bapak aku kan gak kerja, maksudnya bantuin ibu aku jual bubur kan. Itu kayaknya bubur. Yang jualan bubur tuh kakek nenek kakek apa nenek, bapak? Oke. Oh tapi bentar, kakek nenek dipanggil ibu? Ibu bapak. Oke, ibu bapak. Nah kayaknya tapi mereka tuh cuman jualan sampai aku kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP. Setelah itu tuh nggak jualan sama sekali. Karena kamu ngerasa kamu bisa menghidupi mereka. Saat itu emang kondisi ekonomi kita kurang aja Kak. Jadi kayak kita anjlok, terus ibuku udah gak bisa jualan lagi. Akhirnya aku mulai tuh kayak tak aku baking, tak aku make upin, tak aku nyanyi, kayak gitu-gitu Kak. Makanya tuh sampai aku SMA itu tuh aku udah gak pernah yang kayak, misalkan nih sepatu, aku tuh dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, sepatu karet tuh gak kayaknya 10.000. Yang aku pokoknya setiap Senin kalau habis upacara, pasti dipanggil sama guru BK, gara-gara tuh, ini sepatu bukan sepatu sekolah nih, harus diganti. Tapi lu gak ngomong, gue gak ada duit, enggak. Lu beliin kok gue. Enggak, gue petentang-petenteng aja, iya bu. Nah, Ih, untuk coba gue tuh. iya Kak. Gitu, tiap Senin pokoknya gitu. Ntar kalau rok nih udah kena rok putih, kena tinta gitu kan, gue tipekin Kak biar sama-sama putih sama roknya. Jadi Sabrina ganti kayak ini kan kamu misalnya jadi petugas kan kadang putih-putih gitu, nggak mau Kak. Tapi ya udah aku mah mentalnya nggak yang drop aja. Iya. Jadi kamu tuh pernah berada di titik ya udah titik susah gue jadiin seneng aja. Iya, nah justru Kak hidup aku tuh aku ngerasa baru menanjak itu sih ya sekarang setelah aku di Jakarta ini Kak. Kalau orang kan dulu misalnya pernah momen dulu jadi orang ade, terus anjlok, terus menanjak lagi. Nah kalau aku tuh enggak. Jadi dari bener-bener yang dari bawah. Dari bener bawah sampai bawah lagi begitu. Jadi itu kamu pesan Kak Igun, kamu bisa berarti sekarang menghargai orang-orang yang ada di sekitar kamu. Iya, amin insyaallah Kak. Iya kan? Jadi itu juga jadi keberkahan. Kalau kakek nenek gimana ngelihatnya lu sekarang udah jadi penyanyi? Nah kalau ibu kan nggak ngelihat Kak. Ibu bapak. Kalau ibu kan udah meninggal? Iya, udah. Kakek juga udah meninggal sekarang? Enggak, belum.
Gimana? Lu lupa. Masih hidup, Kak. Masih Di hidup. kampung, di Belitung. Kalau bapak nenek udah nggak ada. Nenek udah nggak ada pas aku audisi Idol. Jadi kan aku tuh jadi dulu Kak, aku kan presenter gitu kan. Terus gara-gara aku jadi presenter itu, aku ada program yang tayang di TV gitu. Dan ibuku akhirnya nontonin aku untuk ngeliatin aku tuh dari TV program itu. Nah pas aku udah resign, aku kan mikir gimana ya caranya aku biar muncul di TV supaya ibu tuh ngerasa aku temenin di kampung. Makanya lah aku ikut si Idol ini. Akhirnya nih memberanikan diri. Karena aku kayak kasihan ibuku kayak gak ditemenin sama aku. Jadi kan aku berharap kalau ikut Idol paling nggak tiap Senin aku muncul di TV, ibu gue ngerasa ditemenin sama aku gitu Kak. Pas aku ikut malah ibu gue yang nggak ada Kak. Sakit. Sakit, itu sakitnya juga tiba-tiba. Pokoknya aku ikut audisi dulu, aku lagi karantina eliminasi ya. Eliminasi meninggal. Kalau ini mohon maaf aku tanya ya. Kalau mama papa asli di mana? Kalau bapak nggak tahu Kak. Kalau ibu asli ada sekarang akhirnya karena aku Ngetop. karena bapakku sendiri, akhirnya ibu gue suruh pindah dah ke kampung ngurusin bapak. Tadinya mah ya udah dia dengan keluarganya dia. Kalau aku mah sendiri di Jakarta dari 2017 akhir itu aku sendiri di Jakarta. Jadi memang kamu kondisi sama mama sama papa emang enggak dekat. Jadi kamu dapat figur orang tua tuh dari kakek sama nenek. Iya, Jadi surga kamu tuh kakek nenek kamu. Iya Kak, banget. Punya rasa dendam nggak sama orang tua karena merasa ditinggal? Harusnya dendam ya. Kalau secara logika manusia berpikir gitu. Tapi untungnya tuh aku punya kakek nenek tuh yang terutama ibuku yang selalu nanemin di kepala aku tuh untuk tidak membenci ibu ataupun bapakku. Jadi nggak pernah tuh kayak nge-framing memang ibu kamu tuh dulunya gini-gini atau bapak kamu tuh. Mereka tuh nggak pernah jelek-jelekin. Nggak pernah. Bahkan ibu almarhum nenekku tuh selalu bilang, "Sa, nanti kalau kamu sukses itu ibu nggak ngerasain, Sa. Yang ngerasain tuh nanti akan ibu kamu." Jadi aku mau nggak mau aku harus belajar untuk mengasihi ibuku. Jadi aku pernah dengar satu obrolan gitu ya. Jadi kamu itu setelah lama banget nggak ketemu ibu kamu, ibu kamu kandung ya, bukan nenek ya. Terus udah gitu ibu kamu tuh datang ke kamu, berusaha untuk menjelaskan kronologi, tapi kamu nggak kepengen tahu, udah lupain aja deh mah, gitu. Jadi kayak kamu nggak kepengen dengar cerita kesedihan itu. Ya udah go with the flow aja sekarang. Justru dia tuh waktu itu aku tuh berusaha datang ke dia untuk paling nggak tahu bapakku siapa. Itu kan kayak yang paling penting, apalagi perempuan nih muslim. Nanti kalau kalau kawin saya nikahkan gitu kan. Binti siapa? Iya kan? Minimal gitu kan. Nah, tapi tuh bundaku tuh nggak, berkali-kali aku tanya, bundaku tuh nggak mau menjelaskan. Tapi dulunya aku kecewa. Tapi kalau sekarang aku ngerasa kayak, oh mungkin memang setiap manusia tuh ada part yang pengen dia lupain. Aku nggak mau mengorek luka yang mungkin dia pun traumatized akan hal itu. Jadi aku berusaha memahami posisi dia. Jadi kayak oke, walaupun aku punya penasaran, aku punya kekecewaan, tapi mungkin kalau aku ada di posisi dia saat itu, mungkin juga aku akan lakuin hal yang sama. Jadi kalau nenek sama kakek kamu itu dari your mom side? Iya, dari ibu. Dari ibu. Kalau keluarga dari bapak emang nggak pernah ketemu apa kakek neneknya, apa saudaranya gitu nggak pernah? Nggak tahu. Kakak, adik kakak nggak ada kamu? Aku adik punya, tapi beda bapak semua. Oh itu dari ibu? Dari ibu, karena kan udah berkeluarga lagi. Oke. Ya jadi sebenarnya buat fans-fansnya Sabrina nih mungkin yang lihat Sabrina sekarang ini struggle kehidupannya itu banyak banget. Iya, tapi dari keluarga mostly Kak. Mostly dari keluarga. Iya. Nah kalau misalnya kamu sekarang nih udah jadi seorang Sabrina, kamu di ketenaran kamu ini kamu pengen ngebahagiain siapa sih? Pengen ngebahagiain adik-adikku. Mereka kamu anggap adik? Iya. Wow. Walaupun tadi kan kita lagi bebencongan Kak. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ini ibarat kata udah ngondek, udah deket subuh. Oh, udah mau tobat. Iya kan? Iya, udah mulai. Kamu pengen ngebahagiain adik-adik kamu? Iya, pengen ngebahagiain adik-adik aku. Karena aku ngerasa kalau sekarang aku udah bisa, misalnya udah alhamdulillah nih udah bisa punya segala macam. Aku ngerasa kok adik-adikku nggak bisa ngerasain ya gitu. Karena kan mereka nggak, mungkin aku dikasih masalah sama Allah, ngasih jalan hidup yang wadidaw banget. Tapi Allah tuh juga ngasih bakat nyanyi ini ke aku karena dia tahu ini jalan keluar dari semua masalah yang Kamu jadi kayak ini ya penyelamat keluarga gitu ya. Jadi aku ngerasanya gitu Kak. Tapi mungkin susah loh Pak, maksudnya dia sama ibunya aja, dia ditinggalin sama ibunya. Ibunya punya keluarga lagi. Terus sekarang ibunya punya anak, anaknya sama dia dianggap adik. Iya. Nggak semua orang bisa
menerima Dua adikku, itu loh, Dek. dua itu ikut aku sekarang, tinggal di Jakarta. Oh, wow. Oh ya? Iya. Jadi aku sekolahin, satunya lagi mau les-les kayak hairdo atau makeup gitu-gitu. Umur berapa mereka? Yang perempuan di bawah aku 22, yang di bawahnya lagi 3 tahun lagi berarti 19 tahun. Berarti mereka sekarang suka ikut kamu juga? Ikut serumah sama aku. Nanti juga aku kepikiran aku punya adik lagi kan, masih ada 2 lagi yang kecil, masih umur 7 tahun sama umur mungkin 3 tahun apa 4 tahun gitu. Ya. Aku malah kepikiran sekarang lagi nyari, Ci nanti kita cari yuk di sekolah-sekolah yang deket sini. Kayaknya aku pengen angkut aja adik-adik aku yang kecil-kecil pun aku sekolah. Jadi kamu ngerasa bahwa hidup di Jakarta ini peluangnya lebih besar daripada di daerah gitu? Aku ngerasa begitu Kak, gitu. Dan aku ngerasa lebih tepatnya sih aku pengen up keberkahan yang Allah kasih ke aku tuh, aku nggak pengen ngenikmatin sendiri. Ya. Tapi nih, bentar. Punten banget Kak, koreksi kalau aku Iya. salah ya. Kita kan ngeliat dari tadi Sabrina ini orangnya yang Tegar. Iya. bubbling. Ya. Itu sebuah self mechanism gak sih buat nutupin kesedihan yang kamu Apa ya Kak? rasain? Jadi sebenarnya kuatnya kamu itu untuk nutupin kesedihan yang kamu punya, atau kamu ada momen-momen untuk bisa merefleksi diri kamu pengen nangis, kamu pengen ngadu ke Allah, itu ada nggak momen-momen? Iya kalau itu, dan aku tuh selalu ngelakuin itu sendiri. Jadi aku kayak, misal pun nangis tuh aku kayak gak suka yang disentuh, dipuk-puk, disayang gitu, nggak bisa aku Kak. Ya kan, bukan nggak bisa, karena lu nggak pernah ngerasain. Iya, jadi karena aku malu Kak, aku malu. Ibuku tuh dulu tuh aku cuman bisa ngirimin ibu aku pas aku masih kerja di bawah UMR gitu gajinya. Waktu itu umur aku masih 17 tahun ya. Umur aku 17 tahun, gaji aku di bawah UMR, aku bisa ngirimin ibuku tuh paling cuma 1 juta sebulan. Ibunya nenek. Nah, terus tiba-tiba pas aku pulang lagi ternyata ibuku tuh berkebun Kak, berkebun sayur, berkebun cabe gitu-gitu. Bu ngapain sih nanam-nanam gini, udah tua juga capek, bilang gitu. Nggak apa-apa saya ini buat ngurang-ngurangin biaya sayur. Jadi uang itu maksudnya di-press banget sama dia. Pinter ya. Sayurnya tuh dia nanem. Ya Nah, Allah. jadi semua apapun yang dia lakuin tuh dia nggak pernah ngadu. Jadi makanya aku juga di Jakarta mau aku nggak bisa bayar kosan, nggak bisa makan, nggak bisa apapun, atau sekarang ngerasa gimana, aku tuh malu karena ibuku aja yang kayak begitu dia tahan. Masa aku yang alhamdulillah dikasih semua kelimpahan ini, aku Tapi gini. pas kamu sempat di Jakarta sebelum kamu ikut Idol tuh sempat jatuh lagi? Sempat kayak mau bayar kos nggak bisa, mau makan nggak bisa. Iya. Aku nyanyi nih Kak, waktu itu kan aku ngekos di Cengkareng. Aku nyanyi di Taman Mini. Aku tuh bawa koper, naik busway, turun-turun dari gitu terus naik ojek segala macam sendiri. Nggak mau tuh yang kayak walaupun ada uang berlebih, naik mobil misalnya ojek mobil gitu. Jangan aku bilang sayang uangnya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada apa-apa ya udah deh, gue pura-pura ini, yaudah ayo jalan yuk. Gitu. Soalnya dia juga, maksudnya dia punya peran, dia bisa memerankan diri dia. Dia orang nggak perlu tahu gue kenapa-napa. Gimana ya? Gitu nggak sih? Iya Kak. Lu nggak perlu tahu, udah. Lu taunya gue dateng seru, ceria, udah gitu. Udah. Nanti kalau masalah gue dan diri gue, ntar belakangan gue urusin gitu. Ya. Tapi sekarang prioritas kamu kerja atau pengen punya pasangan? Prioritas utama aku adik-adikku Kak. Nyanyi Gitu. buat mereka. Nyanyi buat mereka karena kan jadi kenapa aku pengen adik-adikku tuh ya qadarullah lah, entah gimana kehidupan bundaku dulu. Ya. Tapi adik-adikku tuh jadinya kan putus sekolah. Ya. Jadi sekarang soalnya aku biar kata hidup susah sama ibu sama kakek nenekku Kak, aku alhamdulillah lulus S1 Kak. That's why you smart. Oke ya. Kamu cara berbicara kamu bagus, kamu bahasanya maksudnya nggak bahasa orang yang kagak sekolah gitu. Maksudnya lu ya mungkin Amin itu ya, Kak. Amin ya, Kak. dikasih kelebihan dari Allah ya seperti itu ya. Makanya aku pengennya sekarang kalau ada uang dikit, adik-adik aku pokoknya kalau ngambil, kan sekarang bisa ngambil paket gitu kan, karena umur kan udah lewat juga. Jadi aku berusaha untuk mereka ngambil paket supaya nanti mereka tuh punya kehidupan. Punya bekal. Iya. Ya. Kenapa Kak aku sekarang berusaha banget buat adik-adikku yang besar-besar? Karena aku tuh bukan tipe orang yang pede umurku tuh panjang. Yes. Jadi kalau misalkan sekiranya umurku nggak panjang, aku kan masih punya adik 2 yang kecil-kecil. Ya. Mereka berdua harus gantiin posisi aku untuk bantuin adik-adik lagi. Setidaknya Gitu. nggak cuma kamu yang jadi resource di keluarga. Bener. Jadi kayak bukan ngasih mereka uang kayak nggak lu sekolah lo. Lo gini, emang agak kejam, emang kayak agak-agak ibu tiri Kak kalau Ya di karena lu rumah. perjuangan lu ngedapetinnya juga kan susah. Iya, dulu makanya emang agak-agak tertekan mental mungkin mereka tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting nanti mereka bisa berdaya buat hidupnya mereka nanti ke depan. Berguna lah ya. Iya, intinya gitu ya. Oke, kita punya talk with to the mannequin. Coba dikasih lihat.
Pertama. Ya Allah, Kak. Siapa nih? Ini adalah Sabrina kecil, guys. Lu kecilnya kayak laki ya? Hah? Emang iya, Kak? Heeh. Ini umur berapa, Sab? Berapa ya? Mungkin sekitar 10 tahun kayaknya, Kak Mah. Ini 99 tahun. Ini rumah Mata lu cakep ya. Iya. Mata lu cakep Ini ya. di rumah yang masih rumah pertama nih, rumah sebelum kebakar nih. Hah, kamu pernah kebakaran? Iya. Di mana? Di kampung? Udah di kampung. Oh, yang ceritanya nenek lu masuk lagi ke dalam rumah lagi berapi-api Iya. ngambil apa gitu. Polis asuransi buat kuliah. Itu. Ini di rumahnya nih. Nah, kenapa waktu itu bisa kebakar tuh kenapa? Korsleting arus listrik, Kak. Sampai habis. Habis total. Terus pindah kemana? Pindah, ibuku tuh kan dulu kerja di PT Timah. Jadi dia dapat rumah dinas. Nah, rumah dinas tapi masih memang bentukan di zaman Belanda banget lah, bentukannya masih begitu gitu. Akhirnya pindah deh ke sono gitu, Kak. Oh, jadi kalau kamu mau bilang sama Sabrina kecil, apa yang kamu mau bilang sama dia? Jangan bercanda, bercanda mulu. Ini menerawang, Kak, menerawang. Iya benar. Oh, benar. Apa yang mau kamu bilang sama dia? Mau nanti ke depannya ada kesusahan apapun, percayalah kamu di masa depan akan berhasil. Apa yang paling sering Sabrina kecil keluhkan saat kecil? Nggak ada. Justru aku sekarang banyak ngeluh, Kak. Iya. Dulu tuh mau hidup susah apapun, nggak pernah ngeluh. Ah, elah. Kak, punten tisu, Kak. Apa-apa sayang. Gue udah nonton nih review orang kesini. Kata gue ya, kok bisa orang datang ke podcastnya Ma Igun pada nangis? Harusnya kan Gua nggak nyuruh lo nangis, tapi ya maksud gue setiap orang itu kan gini ya, Kak Igun, ini khususnya ya Kak Igun itu di luar ceria. Ya. Gue nggak pernah nunjukin kesedihan gue. Gue tuh susah banget nangis tuh gue susah. Gue tuh kalau nangis tuh kalau gue lagi jadi juri Indonesia's Got Talent, ngelihat orang nari bagus tuh gue nangis. Tapi kalau gue nangisin keluarga kesedihan tuh gue nggak pernah, gue nangis susah banget gitu. Nah, makanya aku ngeliat kamu tuh kayak struggle banget dalam kehidupan. Aku tuh pengen tahu, makanya apa yang kamu pengen sampein sih sama Sabrina yang kecil? Iya, itu Kak. Karena setelah ini kan umurnya kayak 10 tahun. Pasti setelah ini tuh ada masalah besar yang akan terjadi dalam hidup kamu. Tapi apapun kesulitan yang akan terjadi ke depannya, kamu akan selalu lahir jadi pemenangnya. Kamu pernah nggak mimpi ketemu sosok ayah? Mimpi sih pernah ya, Kak. Maksudnya kayak berharap punya sosok itu sih selalu. Cuman kayak aku nggak mau memimpikan sesuatu yang nggak mungkin. Pernah nggak kalau dulu waktu sekolah kayak anak dijemput sama orang tuanya? Iyalah, Kak. Dijemput. Udah jalan kaki. Maksudnya lihat orang tuh kok zaman aku sekolah kan bukan zaman bahala banget ya. Tahun-tahun 2013 kan orang udah modern kayak sekarang lah gitu. Terus kalau misalkan ada diantar pakai motor, terus bisa beli naik kelas tuh ada reward. Aku kan selalu juara ranking. Biasa kan orang tua tuh kalau anaknya ranking kan Dapat suka ngasih apa tas gitu kan. Kamu nggak pernah ngalamin itu? Aku kalau tas tuh dari SMP tuh aku pakai lagi sampai SMA. Nggak ganti. Ya. Jadi kayak, tapi kalau makin lama aku makin dewasa, aku ngerasa kayak aku nggak mau terus-terusan mengasihani diriku karena aku nggak punya ayah atau apa gitu. Ya. Makanya aku bilang juga ke adik-adikku kan, akhirnya kan bundaku kan dengan ayahnya mereka kan juga berpisah. Terus aku kayak selalu nanamin ke mereka, jangan pernah jadiin fatherless itu jadi alasan lu terus-terusan hancur. Gitu loh, karena di luar sana tuh banyak orang yang bahkan lahir tuh bahkan nggak punya figur dua-duanya dan hidupnya bisa bangkit gitu loh. Gue nggak pengen kalian terus-terusan jatuh hanya karena aku nggak punya ayah. Nggak. Dia kalau misalnya one day lo toto ketemu orang dan dia bilang dia bapak kamu, apa yang kamu mau omong sama dia? Kamu mau manggil dia apa? Papa? Om. Karena kamu nggak kenal. Enggak. Aku figurnya menurut aku ya udah cukup di kakek dan nenekku sih, Kak. Terus tadi kamu mau ngomong apa ke dia? Sama papa. Kalau kamu mandi ketemu. Terima kasih karena Om, aku jadi bisa hadir di dunia ini dan merasakan semua keajaiban dunia yang Tuhan kasih. Itu aja. Aku tuh berharap kakek kamu bisa terus sehat.
Amin. bisa nemenin kamu, Amin. bisa nikahin kamu. Aduh. Iya dong. Iya bener. Karena ya sekarang figur ayah kamu dapat dari mana kalau bukan dari kakek? Iya. Jadi the handsome guy in the world yang pertama kali kamu lihat ya kakek kamu. Kayak aku ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Masya Allah. Jadi sedih. Aduh. Iya, hebat, iya. Sabrina. Oke, ini dia nih. Mau doain apa sih buat kakek? Buat bapak? Semoga bapak sehat, panjang umur, karena aku ngerasa masih banyak hal yang aku pengen capai dan aku pengennya bapak bisa mewakili ibu untuk ngelihat semuanya. Kenapa nggak bapak kamu ajak tinggal di Jakarta? Bapak tuh karena mungkin itu kali ya, itu rumah kan kenangan dia bareng istrinya juga kali ya, gitu. Jadi kayak Nggak mau keluar dari rumah? nggak mau. Terus dia kan juga maksudnya kalau misalkan tiap Jumat gitu kan nengokin ibu. Nanti kalau misalkan aku angkut semuanya ke Jakarta, ibuku gimana, kasihan sendirian gitu. Karena kalau ya orang dulu tuh lebih cinta pasangan tuh beda sama orang sekarang ya. Beda. Dia ngerasa tuh pasangan tuh benar-benar jadi soulmate ya. Iya. Jadi once nggak ada, ya dianggap selalu ada. Selalu ada ya. Jadi rutinitasnya mau kata orang membosankan, tapi buat dia itu membahagiakan. Iya. Mau gimana pun aku bilang, Pak, sekarang aku hidup udah bisa ini loh Pak, udah bisa gini loh Pak, udah bisa ngajak mana-mana. Enggak. Tetap mau di rumah itu dan dengan tata ruang yang ibuku atur. Ya. Gitu. Nggak Nggak mau dirubah. Masya Allah. Karena Nggak dengan mau. seisi Iya. rumah yang ada saat itu tetap mengingatkan keberadaan Iya. ibu di situ. Bahkan ruangan kamar mereka kan ada spray gitu ya. Mau aku bilang ini Kak, Pak, spray nih yang lebih bagus, lebih apa enggak? Dia tetap- ganti cuci, ganti pasang. cuci dengan yang biasanya ibuku pakai. Iya. Gitu. Romantis itu ya. Iya Romantis kan? itu ya. Insya Allah ya. Insya Allah iya. Yeah. Ya Allah Kak. Ibu. Ini besok aku nemuin dia nih Kak. Oh iya. Iya besok aku pulang kampung. Ziarah. Pulang Besok kampung. ziarah. Karena kan ibu udah setahun. Jadi kalau di Belitung itu kan kalau udah setahun tuh tanahnya udah padat, jadi bisa apa sih kayak Dibagusin. dibagusin. Jadi besok aku bakalan nemuin ibu. Oh pas setahun besok. Siapa nama panjang ibu? Pribadi aja. Pribadi Haja. Pribadi ya. Jadi kamu di dalam sholat selalu doain ibu. Selalu. Jadi aku karena aku foto kan disimpan di kamar. Jadi di kamar aku tuh, di rumah aku tuh ada kamar khusus buat aku make up biasanya gitu. Dan itu ada foto ibuku. Biasa aku kalau mau capek terus ngadu-ngadu ya lihat foto ibuku aja, ngadu. Jadi kayak karena aku yang paling dengerin aku tuh cuma ibu. Jadi maka aku bilang Kak, dulu tuh ibuku tuh sesusahnya untuk makan pun ayam gitu ya. Selalu tuh reguler cuma ngasih aku kepala ayam. Nggak bisa tuh beli sayap apa segala macam. Dan aku baru tahu ternyata kepala ayam itu kalau sama tukang ayam dikasih. Bukan dibeli, bukan dibayar. Nah cerita itu tuh aku pernah juga dengar tuh ada satu keluarga yang memang kurang beruntung ya. Jadi ibunya itu selalu dia makannya bukan kepala ayam, tapi dia makannya kaki ayam. Dia anaknya itu besar, dia baru tahu ternyata kaki ayam itu juga ya harganya nggak ada gitu dibandingin dada, dibandingin apa gitu. Iya, makanya kalau misalkan dia ada uang berlebih, pasti dia sempetin untuk beli sayap atau pentung paha ayam kayak gitu-gitu. Tapi aku sekarang justru pas giliran aku punya uang berlebih paling nggak untuk beli ayam buat diriku sendiri, aku ngerasa kayak kenikmatan yang aku punya tuh nggak ada artinya. nggak ada artinya. Karena kamu pengennya mereka juga ikut ngerasain. Iya, gitu. Karena aku pengennya tuh sombongnya depan ibuku. Kalau satu-satunya orang yang aku pengen sombong tuh karena dia selalu nyeritain dia tuh struggle sama hidupnya gini dan dia bisa survive, dia bisa bertahan. Nah aku tuh pengen, Bu, aku tuh bisa juga loh. Tapi sebelum aku ngelakuin itu ternyata ya ibuku udah pulang duluan. Jadi ya rencana hidup orang tuh kita nggak pernah tahu ya. Kayak misalnya contohnya juga Pak Ruben Onsu. Iya. Dia di saat popularitasnya dia naik, justru ibunya nggak ada. Iya, sering banget gitu. Gitu kan. Jadi kamu nggak sendirian sih, Sab. Ya kan, bahwa ya kekosongan dalam diri ini bisa diisi dengan apa? Dengan iman. Jadi iman kamu juga harus kuat. Ngadu yang paling dahsyat dan yang nggak pernah mau nggak dengerin cerita kamu cuma Allah. Ya nggak sih?
Kamu punya best friend, kamu punya siapapun orang yang ada di sekitar kamu itu belum tentu mau dengerin kamu setiap saat. Tapi Allah, dia punya janji, dia bakal dengerin cerita kita setiap kita sholat. Dan Taigun tahu, Rosa, kenapa dia bisa sesukses sekarang? Dia nggak pernah tinggalin sholat. Lagi nyanyi sekalipun udah pakai baju, udah pakai makeup, dia bisa di pojokan, di dekat speaker, di mana dia sholat. Jadi ya kunci dari ketenangan kita ya itu cuma sholat. Jadi kamu nggak boleh tinggalin kamu sholat karena ibu kamu yang selalu nungguin doa di setiap sholat kamu. Sebelum kita udahan nih, kamu mau ngomong apa sama ibu? Dari hati kamu yang paling dalam yang nggak pernah kamu sampein sebelumnya. Mau banyak terima kasih sama ibu karena ibu aku sekarang bisa jadi perempuan yang sekuat sekarang, setegar sekarang. Aku punya harapan hidup karena ibu selalu ngasih tahu aku kalau aku suatu saat akan ada di posisi ini. Aku juga mau minta maaf karena dulu aku selalu gengsi untuk kalau aku tahu kita nggak bakalan lama bareng, aku mungkin akan bilang sayang sama ibu terus-terusan. Itu yang aku nggak pernah kesebut sama aku karena aku gengsi untuk bilang itu. Tapi aku tahu ibu pasti, aku cuma punya ibu sampai sekarang walaupun aku sendiri. Aku tahu aku masih punya ibu. Jadi terima kasih ibu. Sabrina bisa ada kayak gini sekarang bukan semata-mata karena kehebatan Sasa, tapi karena doa-doa ibu sekarang Allah kabulin. Kamu udah cerita belum sama ibu kalau kamu punya single baru? Aku cerita terus. Kamu bilang gimana sama ibu? Aku cerita terus, Bu. Akhirnya aku nggak Bu, aku punya single dari Yovie Widianto. Iya. Mas Yovie. Aku bilang, Bu, aku ketemu Mas Yofi. Aku bilang gitu. Bu, aku tadi ketemu Mas Andi. Aku bilang, aku cerita. Bu, tadi aku kemarin kan udah dapat tuh ya Kak. Dapat award gitu kan. Bu, akhirnya aku kayak orang-orang, kayak artis-artis dapat award. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak tahu, Bu, datang ke situ mau gimana, mau ngobrol sama orang gimana. Ya gitu, aku semua Kak. Karena aku tuh kalau sama orang tuh sukar menunjukkan aku lemah. Ya. Kayak mau basa-basi kadang juga kayak bingung ya. Iya, aku tuh nggak pengen orang tuh tahu aku tuh lemah gitu. Ya. Makanya aku kayak semuanya pasti sama ceritanya ke ibu. Kalau lagu baru yang single kamu terbaru judulnya apa, Sab? Judulnya Sembuh Kembali. Gila, kayak relate banget sama diri kamu ya. Iya. Ini lagu baru apa lagu yang pernah dibuat sama Mas Yofi? Oh, ini lagu sendiri aku bikin. Oh, kamu ciptaan bikin kamu sendiri? Wow. Aku bersama Kak Barsena. Ih, gemes banget. Iya. Bisa langsung collab sama Barsena gitu. Iya. Aku tulis semuanya sendiri masih selama aku di Idol sih, Kak. Oh, jadi kamu dia ini emang karena punya afirmasi Iya, kan? benar. Gila, ini kalau gue menang gue harus punya lagu sendiri. Ini lagu gue kayak gini. Lebih ke balik lagi, ada banyak hal yang aku kan nggak bisa ceritain kayak gitu. Nah, perjalanan aku kemarin itu yang lumayan sakit itu, aku harus kalau aku mau cerita sama orang ya lewat ini deh, lewat lagu ini gitu. Ya. Aku ceritain lagu. Judulnya apa, Sab? Sembuh Kembali. Bisa nyanyiin nggak sedikit? Udah rilis? Udah, Kak. Udah. Gue mau download. Waduh, kakaknya Enggak, ini lagu sedih kan? sedih, Kak, tapi ya Gue tuh penggemar lagu-lagu sedih, Sab. Ntar tiba-tiba dia jadi video klipnya. DJ-nya. ya Allah. Oh. Sembuh Kembali Sabrina. Nih gue download nih biar lu kaya. Aduh, amin. Jadi kalau lu Bisa nggak kaya, kekayaannya sama kayak Kak Igu? sabar. 25 tahun bisa jadi gini. Lu baru makan berapa bulan lu mau kaya. Gila kali. Sabar. Kak Igun. Coba Sembuh Kembali Nyonyong. Cus. Sadisnya caramu permainkanku, kurang apa cintaku padamu. Dengarlah nyanyianku tentang dirimu yang tak mengerti.
sendiri. Masya Allah. Kalau aku bisa bilang nih sama penggemar-penggemar Sabrina yang ada di luar sana, apa namanya? Sab? Bersinar. Berbinar. Berbinar. Kalian nggak salah memilih sosok yang kalian idolakan karena sosok yang satu ini juga punya cerita yang sedih yang mendalam, tapi dia kuat untuk menjalani semua itu. Dan saya berharap bahwa Sabrina ini bisa menjadi seorang bintang yang terang tanpa menutupi sinar orang lain. Dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dan yang pasti kebahagiaan dan ketenangan yang ada pada diri Sabrina. Terima kasih sudah mau sharing sama kalian. Aku tuh dari tadi coba nelfonin si Bapak Korla ya. Bunda Korla. Bisa nggak sih? Bapak Korla tapi nggak bisikan. Diana kayaknya tidore deh. Karena jam berapa Tuh, dari tadi emangnya? aku dari tadi nelponin Mak Korla, makanya dari tadi aku yang ini dia nggak ngangkat. Yang satu lagi banyak, Kak. ada 2. Mana? Nih, ini juga nggak diangkat, Alemong ya. Oke, terima kasih ya. Customer sudah nonton Butik Haji Igun sampai hari ini. Terima kasih banyak. Silakan komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa download atau streaming lagu terbaru dari Sabrina. Thank you so much ya, Sab. Seneng banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.